Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Saat ini kita menginjak ke pertemuan ketiga. Tujuan kita kali ini adalah satu, ya. Kita akan membahas tentang besaran baku dan besaran tak baku. Ya, kalau besaran baku itu nanti kita dengan alat ukur. Kemudian kalau yang tidak baku biasa ya, satu jengkal, ya, satu depas, satu tombak dan sebagainya, atau satu genggam dan sebagainya, itu tidak baku. Misal saya memberikan beras satu jumput, gitu ya. Memberikan gula satu jumput, teh satu jumput dan sebagainya. Jumput itu baku karena di Semarang maupun di sekitarnya mungkin tahu, tapi kalau di luar Kalimantan, di Indonesia tidak tahu satu jumput itu apa. Kemudian jengkal, itu setiap jengkal orang berbeda. Jengkal saya dengan jengkal kamu berbeda. Jengkal saya dengan Bapak Ibu guru juga beda. Begitu juga dengan langkah, ya. Berapa sih panjangnya atau lebarnya rumahmu? Itu kamu kemudian, oh panjangnya 10 jengkal. Nah, misalnya 10 jengkalmu itu dengan 10 jengkal orang itu berbeda, ya. Atau satu langkah lah, 10 langkah. Kalau biasanya satu langkah itu 0,5 meter ya kira-kira. Jadi kalau misalnya rumahnya 5 meter ya 10 langkah itu ya. Tapi kan langkahmu dengan langkah orang bapakmu ibumu itu beda. Jadi ini enggak baku. Jadi di dalam ilmu fisika itu boleh tidak diperbolehkan begitu. Mungkin dalam pergaulan bisa, tapi kalau dalam fisika ini tidak berlaku. Lalu apa yang baku itu? Baku itu biasanya memenuhi standar ukur, ya. Bisa senti, bisa meter, bisa kilogram, bisa ons dan sebagainya. Tapi sekali lagi, yang ons, yang senti, yang kilogram itu kalau menurut satuan internasional yang berlaku ya, yang berlaku secara internasional itu kalau di SD kalian sudah tahu, yaitu sistem CGS, sistem MKS, CGS ya, centigram second ya. Kemudian kalau internasional meter kilogram second. Nah, pada kesempatan kali ini ya, apa manfaat dari besaran baku, apa manfaat besaran tidak baku, apa kelemahan besaran baku, apa kelemahan besaran tak baku, ya itu kalian nanti bisa bahas ya di buku kalian itu ada, kalau sudah dipinjami. Kalau sudah dipinjami ya kalian bisa saving, tapi kalau nanti lama ya bisa saya ringkaskan nanti. Jadi setiap pertemuan nanti ada ringkasan materi yang bisa saya share ke kamu ya. Tapi itu sabar dulu, kita fokus ke sini dulu, nanti menjelang ulangan nanti biar saya share. Oke. Oke. Pada kesempatan ini kita membahas yang baku saja ya. Kalau tidak baku kita tidak usah bahas. Di alat yang akan kita bahas nanti ada pengukur massa ya, raca. Kemudian ada alat ukur panjang, penggaris. Kemudian alat ukur selain panjang itu jangka sorong dan micrometer skrup yang kita bahas itu. Tapi kita fokus ke dua, jangka sorong dan micrometer skrup ya, supaya kalian bisa memahami, karena ini materi agak sulit ya, yang jangka sorong dan micrometer skrup. Yang lainnya sih gampang ya. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang besaran baku dan tak baku satu, yang kedua cara mengukur dengan jangka sorong, yang ketiga mengukur dengan micrometer skrup ya. Oke, selamat menyaksikan. Tetap simak ya, tetap simak. Nanti di akhir tayangan akan ada kuis ya, seperti biasanya. Oke, semoga dapat nilai yang bagus. Artinya kalau bagus itu berarti menguasai materi ya. Tidak sia-sia kalian mengikuti pelajaran pada pertemuan ketiga ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke ruangan lab. Ini ada alat ukur macam-macam, dimulai dari yang tidak di kiri, timbangan ya.
kemudian ada penggaris dengan macamnya. Ini ada penggaris ya, ini penggaris ya, penggaris biasa, dan macamnya juga banyak. Penggaris itu ada roll meter, ada meteran dan sebagainya. Ini alat ukur panjang juga. Ini jangka sorong ya, jangka sorong. Kemudian juga ada yang lebih teliti lagi, ini yang namanya mikrometer skrup ya. Bedanya kalau ini untuk mengukur tebal tipis ya, kalau yang tadi yang jangka sorong yang untuk lebar. Nanti kita tunjukkan mengukurnya ya. Kita lanjut ke sini. Ini ada timbangan 4 lengan namanya, 1 2 3 4 itu ya, 1 2 3 4 itu namanya neraca Ahos 4 lengan ya, ada 4, dan masing-masing skalanya dari kecil sampai besar. Yang ini 3 lengan ya, 3 lengan, 1 2 3. Ngukurnya ya, ngukurnya itu harus di angka 0 dulu ya, harus di angka 0 dulu posisinya. Ini kan sudah lama jadi enggak ditera. Jadi kalau ingin nimbang ya harus ditera. Timbangan semuanya harus ditera setiap tahunnya biar valid. Ini juga di 0 ya, tidak boleh naik, tidak boleh turun, harus di 0. Cara nimbangnya begini. Nah, termasuk ada beban ini ke atas, maka caranya yang kecil dulu ya, dipojokkan lah ya, dipolkan. Nah, kalau masih belum imbang ya, kedua kita geser ya, kita geser sekiranya sekiranya yang ukuran yang kecil kedua ya, yang sebelah sana ya, sampai nanti ya, itu yang kedua ya. Kira-kira saja kalau di mentokkan itu masih tidak imbang, kita buat keseimbangan di geser-geser ya, sampai nanti beban itu menunjukkan angka 0 di pojok itu ya, di angka 0 itu. Itu cara menimbang ya, nanti itu sampai angka 0 ya. Jadi kecil dulu, skala kecil, skala agak kecil, dan nanti paling terakhir adalah yang besar. Itu cara menimbang dengan timbangan Ahos. Nah, ini biasanya digunakan untuk menimbang ya, beban yang masih agak besar dibanding yang timbangan yang tadi. Ini alat ukur waktu, ini stopwatch caranya ya, diklik aja ya. Lingkaran yang besar, jarum yang besar itu menunjukkan detik ya, jarum yang besar yang bergerak itu menunjukkan detik. Kemudian yang tengah itu ya, yang tengah, lingkaran tengah itu menunjukkan menit ya, itu menunjukkan menit. Nah, saya tadi ulang, jangka sorong bisa mengukur lebar penggaris ya, itu lebar penggaris digunakan jangka sorong. Jadi yang agak lebar ya, yang agak lebar. Nah, yang mikrometer itu diameter penggaris ya. Untuk mengukur diameter penggaris, diameter yang kecil-kecil ya, diameter buku atau diameter kertas itu pakainya mikrometer. Nah, di sini ada ukuran, ada skalanya ya, ada skalanya. Nanti di video yang berikutnya akan saya berikan lebih jelas gambarnya ya, lebih terang gambarnya. Baik, kita fokus ke jangka sorong. Ini bentuknya ya, itu mengukur panjang logam. Nah, ini cara mengukurnya ya, cara menggunakan ukuran. Nah, kita lihat di situ ada tanda tangan menunjuk ke 0 ya. Ya. Ini tangan menunjuk ke 0. Ini yang ini atas ini skala noninus ya, skala noninus. Ini yang bawah ini noninus, yang ini yang atas tuh utama dalam bentuk senti biasanya. Ini bentuknya mili ya, ini senti. Tapi nanti penggunaannya itu dengan senti ya. Ada juga yang dikonversi ke mili, tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi dari ini menunjuk ini angka 1,1 ya, 1,1 yang ini, yang jadi satu, yang ini yang kedua. Ini mana noninusnya yang berhimpit, di mana dia berhimpit, di angka 6 ternyata yang berhimpit itu. Maka ya, ini dalam bentuk mili ya. Nah, di yang
yang atas itu senti, yang bawah itu mili ya. Maka kalau kita tambahkan ini 65 ini nih ya, masih 6,5 di tengahnya sini ya, 6 ke tengahnya 6 itu yang berhimpit, jadi hasilnya 1,6575 ya senti ya, senti. Nah, ya ini cara, kalau saya ulangi, ini 1,12 berarti 1,2 ya, 1,2 ini nolnya, kemudian yang berhimpit di mana? Nolnya di mana nih? 1 2 3 4 5 ya, ini 5 1,2. Yang non minus ini berhimpit di mana? Di angka 5 bawah ya, ini berhimpit di angka 5 atau di angka berapa? 6 7. Ini lihat yang teliti ya, ini berhimpitnya di mana? 5 6 7 8 9 10. Di angka ini, di angka ya ini 10 ya, 6 7 8 9 10. Berhimpitnya di mana? 0, tadi ini. Coba lihat lagi mana yang berhimpit, paling berhimpit ya. Ini ya kita lihat paling saling berhimpit nih, tapi yang paling berhimpit ya, itu kita tulis di bawah. Sekali lagi, patokan pertama ini ya, angka 0. Kita tarik garis ke atas di mana ya. Ini 1 2 3 4 5, maka ini 1,5. Ini pakainya senti. Ini ternyata yang berhimpit di 5. Maka ini 0,5 cm. Tapi ini tingkat kelitiannya berapa? 0,1 misalnya. Ya, ini tingkat ini tergantung nanti soalnya ketelitiannya berapa. Ini saya ibaratkan ketelitiannya 0,1 ya. Maka 0,1 kali 0,5 kali 5 ya. 0,05. Ini mili. Nah, ini saya jadikan mili ke senti ya, mili ke senti kecil kan ya. Ini kalau tingkat telitiannya ini 0,1. Jadi kalau saya jumlah, nah itu jumlahnya tadi. Ini mikrometer skrup membacanya di sini ya, di ini sama nih ya, ini skala utama, ini noninus ya. Ini bisa diputar-putar, ini bisa diputar. Bacanya di sini. Di sini ada skala. Ada skala besar, di sini ada skala kecil. Nah, ini skala besar. Sama dengan tadi. Tapi ini nanti satuannya mili ya. Kalau tadi senti, ini satuannya mili. Ya, kecil-kecil begini. Ya, ini senti ya. Ini mili. Oke. Nanti ngitungnya ini pas ini. Ya. Mohon maaf ada gangguan. Ya. Lalu gimana sih cara membacanya? Ini kalau diperbesar, ya, kalau diperbesar nanti kita perbesar bisa enggak ya? Kita pakai pulpen dan lebih atau spidol. Ini ada 4, 1 2 3 4. Ya, ada 0 1 2 3 4. Ini ada 4. Grid atasnya ini 4 ya. Lalu perhatikan bawah, yang penting bawah ini. Bawah ada skala enggak? Kalau ini ada grade 1, maka ada 5. Hasil 5. Kemudian apa? Noninusnya di mana? Ini cari garis yang sejajar ya. Sejajar. Nah, garis sejajar itu berapa skalanya? 10. Ini 12. Di sini ada satu grade lagi, 11, ini 12. Berarti tinggal nambah saja. Ya, 4,5 ditambah 0,12 ya, di total 4,62 mm. Itu cara membaca mikrometer skrup. Nah, kita nanti latihan lebih
dalam lagi ya, latihan lebih dalam lagi. Ini misalnya saya balik kalian ingin membuat nilai sebesar ya, besaran sebesar 7,9 7,19 ya, 7,19. Gambarnya gimana? Nah, ini boleh kita mulai dari 0 ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 boleh. Tapi untuk menyingkat ini kita tidak dari 0 ya. Ini dari 7 6 5 4. Ini kemudian saya buat noninusnya ya, ya, buat noninusnya ini sejajar ya, maaf ini enggak terlalu sejajar. Ini berapa, nah ini skalanya berapa, misalnya ini 12, jadi kita 17 18 19 sudah, ini sudah kecekel nih ya, ini 19, maka tengah ini sejajar ini 19, maka gambar ini ya, gambar ini itu 7,19 mm. Oke, perlu latihan lagi. Oke, misalnya ini 5,97. Nah, perhatikan, ini boleh dari 0, boleh tidak dari 0 juga boleh. Ini kita buat skala non minusnya ya, kita buat skala non minusnya 5, boleh 4 3 2. Ini kalau ada grade di sini ini 5 ya, ada garis bawah di skala utama ini kita anggap 5, berarti 5,5 dulu. Nah, misalnya kalau berarti kurang berapa? 47 ya, berarti kita ini 46, tengah kita kosongi ya, kita kosongi ini sebagai 47. Nah, 5,97 seperti ini, 5,5 ya. Kemudian ini 47 tambah 0,47. Itu paling mudah ya, paling mudah. Kalau agak lebih agak tinggi lagi ya, nanti kalikan ketelitiannya berapa begitu ya, ketelitiannya berapa ya, ketelitiannya berapa. Demikian.